Pemirsa, aksi kejar-kejaran dilakukan anggota polisi dan 4 pelaku pencurian kayu di Madiun, Jawa Timur. Kejar-kejaran terhenti setelah petugas memuntahkan timah panas sehingga mampu melumpuhkan keempat pelaku. Jalan raya arah Caruban, Madiun arah Caruban, masih kejar-kejaran. Masih kejar-kejaran di jalan raya Madiun Caruban. Nah, pendanane ben. Itu langsung bus. Kayak peti uling loh. Itu kan muatan. Pelaku masuk tol. Arah tol mana ini tidak tahu. Barang bukti sudah kami amankan. Tertangkap, tidak tahu di daerah mana. L300 sangka. Menurut pihak kepolisian, pelaku menjalankan aksinya pada hari Minggu usai melakukan pemantauan sebelumnya dan baru ketahuan keesokan harinya. Saat ini masih ada satu lagi pelaku yang lolos dan masih dalam pengejaran. Sementara keempat pelaku yang ditangkap langsung dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Sekira jam 2.30 dapat informasi ada kendaraan pelaku illegal logging dari Dulus menuju arah Madiun Kota. Kita lakukan pengejaran, ternyata sampai kota sudah melintasi kota arah Dumpil. Kita kejar sampai di Dumpil, mobil tersebut masuk pintu tol Caruban, arah pintu tol Caruban, masuk pintu tol dengan menabrak palang pintunya sampai keluar pintu tol Madiun. Kita ikuti terus, di belakangnya kita kejar arah kiri lagi, arah ke Caruban lagi. Pada akhirnya tertangkap, berhasil diamankan di daerah Klomutan, desa Klomutan, Saradan. Satu orang yang terduga pelaku bersama barang bukti yaitu 3 gelondong kayu jati beserta alat angkutnya. Kalau kayu itu sementara kita masih melakukan penyelidikan. Ya, ini kayu ini diperkirakan berasal dari hutan. Dan untuk hasilnya nanti diperjelas di penyelidikan. Untuk kayu sementara kemana arahnya kita belum tahu. Tapi pada saat melakukan penangkapan yang jelas terduga pelaku inisial BHS ini lari menuju tol, keluar lagi, lalu dilakukan penangkapan oleh perhutani di Klomutan. Untuk informasi yang kita dapat itu pada saat melakukan penangkapan ada 2 orang, yang satu belum bisa tertangkap, yang satu yaitu inisial BHS tadi sebagai sopir. Polisinya keren dong, kejar-kejar karena kan kayunya gede kan, kayunya kayak kayu-kayu yang buat bikin rumah itu kan. Mungkin juga warganya kepepet, mungkin dia butuh, tapi kan salah ya caranya mencuri. Dan memberikan, aku pribadi sih memberikan apresiasi buat Pak Polisinya sampai dia kejar sampai jauh kayak gitu untuk mendapatkan kayu gitu. Jadi sebenarnya berarti nggak main-main. Jadi kita kasih apresiasi buat Pak Polisi. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat polisi yang lain nih. Kalau misalkan ada pencuri, walaupun pencuri apapun, kita harus waspada. Jangan dibiarin aja. Jadi nanti akan kebiasaan. Sementara itu, sebuah video menampilkan bis naas syarat penumpang di jalur Poros Pantura. Bis jurusan Bojonegoro Surabaya menabrak rumah dan warung.
Diduga rem bis tidak berfungsi, sehingga supir terpaksa banting setir agar bis dapat berhenti. Menurut sejumlah saksi, peristiwa terjadi saat bis yang penuh penumpang melaju dengan kecepatan sedang. Namun ketika berada di jalan menikung dan menurun, bis terlihat oleng hingga akhirnya menabrak rumah dan warung sehingga bis terhenti. Akibat tabrakan itu, badan bis bagian kiri depan ringsek hingga mengakibatkan sejumlah penumpang mengalami luka. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Sempat ngerem Pak, cuma blok. Iya betul. Dari sana nggak blok, terus dari sini nih baru. Cuma kopling aja yang macet di sana. Jadi menurut keterangan dari saksi di sekitar TKP dan penumpang bus yang ada di dalam awak kabin bus, bahwasanya menjelaskan bus melaju dari arah barat ke timur mendekati TKP. Informasi dari saksi maupun penumpang yang ada di kabin bus mengalami remblong. Setelah itu karena mendekati traffic light, posisi lampu merah dalam kondisi merah sehingga bus dibanting ke kiri masuk parit menabrak rumah atau warung. Perceraian Furi Setia dan Dwinda Ratna menambah barisan rumah tangga artis yang bercerai. Pria yang dikenal sebagai pemeran Mas Pur dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan diam-diam bercerai setelah membangun rumah tangga sejak 2018 silam. Furi yang ditemui membenarkan jika ia resmi bercerai dengan Dwinda. Siap. Mas, saya minta maaf. Saya lagi habis olahraga belum bisa berpikir, tapi intinya saya udah pisah. Kita pisah baik-baik dan doain aja mudah-mudahan ini yang terbaik. Tanggal 5 Februari kemarin udah ketok palu di pengadilan di Depok. Makasih, maaf ya Mas. Banyak yang nggak cocok. Namanya rumah tangga kan pasti kita melewati banyak masalah ya. Mungkin aku sama Mas Puri sudah berusaha banget untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi memang kita sepakat akhirnya berpisah secara baik-baik gitu. Ini udah lama kok, udah tahunan masalahnya, ini udah lama banget. Jadi insya Allah kita berdamai dengan keadaan. Furi membantah jika perceraiannya dilandaskan soal ekonomi dan popularitasnya yang meredup. Justru sebaliknya, ia dan mantan istri menjalani perpisahan dengan baik, bahkan Furi juga mengembalikan pada kedua orang tua Dwinda. Alasannya aku sama Mas Furi itu tipikal orang yang gak suka mengumbar masalah pribadi keluarga ya. Jadi untuk alasannya cukup aku dan Mas Furi yang tahu, karena itu masalah keluarga kita gitu. Yang pasti aku sama Mas Furi tidak ada berantem atau apapun setelah ini. Kita alhamdulillah baik-baik aja, berusaha berdamai. Kita mengambil keputusan secara bijak, insya Allah. Jadi ya cukup, masalah itu hanya aku dan Mas Furi yang tahu, itu ranah privasi kita berdua gitu. Yang pasti masalah ini bukan baru sehari dua hari yang lalu kok, ini memang sudah lama dan kita berdiskusi panjang tentang ini gitu. Udah lama banget. Ya aku sempat netizen ngomong katanya karena Mas Furi udah redup dan udah nggak ada uang dan sebagainya. Nggak ada alasan itu sama sekali, jauh banget itu. Mungkin anggapan netizen aja, tapi mereka nggak tahu apa yang aku lalui sama Mas Furi. Jauh banget alasannya, bukan karena itu, bukan karena ekonomi, bukan karena redupnya Mas Furi. Mas Furi itu masih syuting sampai saat ini, masih ada film, masih ada program juga gitu. Mungkin kalau sinetron tuh dia memang belum mau ambil gitu. Nah kebetulan banget mungkin momennya pas seperti itu, jadi terlihat seolah-olah redup dan sebagainya. Enggak kok, bukan karena itu, jauh banget. Masalah kita tuh pure ada di antara aku dan Mas Furi yang gak ada sangkut pautnya dengan ekonomi sama sekali. Kalau netizen berpikir seperti itu karena mereka kan tidak tahu kehidupan aku dan Mas Furi seperti apa. Yang tahu kan yang menjalani aku dan Mas Furi selama 5 tahun ini, rumah tangga kita bagaimana kan itu yang tahu kita berdua. Jadi wajar aja kalau orang lain di luar sana menilai seperti itu. Aku udah tahu kok konsekuensinya seperti apa. Yang pasti gak ada alasan ekonomi atau popularitas tuh gak ada sama sekali. Astagfirullahaladzim. Gak ada. Iya udah kok, udah berunding. Ini udah lama, udah tahunan. Kita juga udah
berusaha maksimal untuk berdiskusi gitu. Keluarga juga udah tahu, aku sama Mas Furi juga udah matang mengambil keputusan ini. Kita bukan anak kecil yang emosi sesaat terus kita harus ngambil keputusan secara singkat, secara emosi gitu, enggak. Ini semua sudah kita pikirkan baik-baik. Insya Allah yang terbaik, mungkin kita berpisah gitu. Aku dan Mas Furi pun ini bukan dari sepihak ya. Mas Furi pun juga diskusi sama aku kok gitu. Kita nggak ngambil keputusan sepihak atau aku yang mengambil atau Mas Furi yang mengambil tuh enggak. Dua-duanya mengambil keputusan bersama. Ada anak ya gitu, kita pasti menjaga perasaan anak atau keluarga juga pun kita berusaha menjelaskan dengan baik. Kalau anak sama Ella, alhamdulillah banget, Ella tuh anak yang sangat mengerti keadaan. Dia itu anak yang pinter, terus baik banget, sangat manis gitu. Jadi aku ngerti Ella tuh sedih, sempat sedih pasti, sempat kenapa bisa bercerai gitu lah. Aku sama Mas Furi udah menjelaskan. Kemarin sebenarnya aku sempat ketemu sama Ella, kita sempat jalan-jalan bareng gitu. Berdua, Ella tuh tetap jadi anak aku bilang, dia tetap manggil aku Manda. Kita tetap sama, posisinya kamu tetap ada Manda di sini, Manda juga tetap punya kamu tetap jadi bagian dari hidup Manda gitu. Nggak ada yang berubah, cuma status Manda sama ayah aja yang berubah gitu. Jadi dia pun mengerti, dia anaknya pinter kok. Furi dan Dwinda juga membantah jika akar perceraian rumah tangganya lantaran hingga kini tak juga mendapat momongan. Akan tetapi, perceraian ini memang merupakan kesepakatan bersama setelah sebelumnya keduanya sudah pisah rumah sejak awal tahun ini. Sehingga keduanya juga sama-sama menerima keputusan hakim pengadilan agama tanpa saling menuntut. Pastinya kan kita nggak mau juga, siapa sih yang mau bercerai? Aku sama Mas Furi pun juga nggak ingin akhirnya seperti ini. Kita pun mikirinnya hati-hati gitu. Jangan sampai dengan emosi kita jadi menghancurkan keluarga gitu. Enggak juga, kita tuh pasti banget cari solusi, kita pasti banget cari jalan keluarnya nih gimana ya biar kita tetap bersama gitu pasti. Tapi memang akhirnya keputusan aku dan Mas Furi sudah bulat dari tahun 2023 awal pun kita sudah sering ngobrolin ini gitu. Jadi ya akhirnya seperti ini. Tapi insya Allah aku sama Mas Furi tetap silaturahmi dengan baik. Bahkan tadi pun masih video call kok kita. Selagi ini keputusan yang terbaik, insya Allah aku nggak ada masalah sih dengan statusku atau gimana tanggapan orang ya. Kita nggak bisa mengendalikan pikiran orang gitu. Kita mengendalikan pikiran kita sendiri aja sama perasaan kita. Jadi apapun judge orang di luar sana tentang status aku atau tentang kehidupan aku tidak mempermasalahkan itu sih. Toh kita bukan pemeran utama di kehidupan orang kan, kita itu pemeran utama di hidup kita sendiri. Jadi nggak usah terlalu memikirkan apa ya yang orang lain pikirkan. Enggak, kita tuh bukan pemeran utama di kehidupan orang lain. Mereka punya masalah sendiri, mereka juga nggak akan selalu mikirin kita gitu. Jadi aku dengan segala keadaan insya Allah aku kuat dan nggak mikirin lagi omongan orang apa.